Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para ustaz, tokoh masyarakat serta sedaya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah musalla Bustadul Ulum Kampung Kebon Jaya rahimakumullah. Syukur alhamdulillah tadi menika kula kali banyak saya tasih dipun kersakaken tadersaengan saya sehingga kula kali banyak saya saged kembali malih wonten ing majelis. Ya insyaallah penuh dengan berkah ini, matur nuwun sangat istiqomah sedaya. Matur nuwun niat amal saleh kita saged dados tambahan amal baik kita kelak wonten ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Sallallahu salamuhu ala kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan muga sedaya diambil mati kanjeng Muhammad. Mandan muka sedaya asal syafaat kanjeng Muhammad. Amin amin Allahumma amin. Para bapak, para ibu, para anak sedaya yang mulia, monggo saderenge kita maos Fatihah. Kita maos dunya mandan muka ilmu yang akan kita pelajari sangat dados ilmu yang bermanfaat yang barokah fi dini wa dunya akhirah. Ala hadhihi wa ala salihah wa ala mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Thumma khususan ya syaikhul qadr jilana wa ta'ala wa khususan ila ma'afi hadha kitab fadl al-majid Syekh al-Imam al-Alim al-Alama Syamsuddin Abi Abdullah Muhammad bin Qasim Asy-Syafi'i. وخصنا جميع الأولياء السافين النساء وخصنا جميع المعصيين جميع الأحداث البلاء وخصنا جميع المصائب سيدنا وعلى آخرنا وصلى الله يا حبيب عبد الله محمد وسلم ثم وصلى محمد عبد الله على نبي محمد الحديث صاحب الردم ووصلى محمد في بن علي بن سمي يحيى البرمن وإلى جميع أولياء هذه البلدة خصوصا الحبيب علوي بن سبب وأسباب فقبل لكم وخصنا جميع من عمر هذا المسلم وإلى جميع أبينا وأمهاتنا ومشايخنا وطلابنا وأولادنا وذرياتنا وروحك علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنين الدعاء وأول شيء ليلنا ولأول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma bi'a'la'i kalimatillah bi'izalatil jahli liridallah. Wa musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bapak, para ibu, para saya yang mulia, kadang samakin tasih wonten sisa-sisa saking bulan Rabiul Awal, bulan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Moga sebagai rasa syukur kita atas kelahiran baginda Rasulullah dalam nikah kami ditambahi keterangan seputar Maulidul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
kersane asal Kanjeng Nabi, kersane rasa cinta kula kali iso dumateng Kanjeng Nabi niki saged tambah. Kanten apa kelahiran Kanjeng Nabi niki kedah diperingati, padahal banyak serangan dari kelompok-kelompok sebelah. Wong Kanjeng Nabi tidak tahu mulutan. Memang betul, Kanjeng Nabi betul-betul mulutan. Tapi kalau ditanya Kanjeng Nabi itu tahu apa namanya ulang tahun, Kanjeng Nabi nanti ditanggapi seputar puasa hari Senin. Kanjeng Nabi nopo jenengan lek dina Senin kok siang, sehingga karena Kanjeng Nabi nglampahi siang dina Senin, akhirnya syariat puasa sunat hari Senin itu dilaksanakan. Itu jangan yang lebih ngeten. Dina Senin itu dina kelahiranku. Berkane sebagai rasa syukurku atas lahiranku tak kaya poso. Niku lek diteliti malih berarti kan Kanjeng Nabi niku ulang tahun nggih. Ulang tahun seminggu pindah. Boten sahur pindah. Terus istilah-istilah semacam itu niku lek dijabarkan dengan panjang niku bagian dari rasa syukur kita. Rasa syukur itu saged kita laksanakan kalian santan. Terus kita memahami agama niku pun cedek-cedek diperdalam, diperlebar wawasan kita biar kita tidak mudah mengklaim orang lain niku salah. Mungkin orang lain tidak sama dengan kita, mereka punya alasan. Kita tidak tahu alasan mereka. Makanya kita tidak mudah untuk memvonis orang lain. Itulah ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya niku lek diteliti kalian lafate Ahlus Sunnah. Ahline tiyang nglampahi sunnah Kanjeng Nabi. Berarti ahline tiyang sing nurut dumateng nglampahi Kanjeng Nabi. Niku Ahlus Sunnah wal Jamaah niku ditafsiri lelampahe para sahabat Kanjeng Nabi. Napa sahabat itu kok kedah diikuti lelampahane? Karena sahabat itu adalah orang yang menjadi saksi utama akan turunnya syariat Allah Ta'ala kepada Kanjeng Nabi yang menyaksikan niku para sahabat. Atas definisi sahabat itu tiyang ingkang beriman dan menuruti kepanggih kalian Kanjeng Nabi kempal kalian Kanjeng Nabi. Itu sahabat. Lek menawi wonten tiyang kempal kalian Nabi menuruti Kanjeng Nabi tapi boten iman, niku sahabat. Contohnya Abu Jahal, Abu Lahab, itu sahabat karena mereka tidak beriman. Sawalike menawi wonten tiyang beriman tapi boten nate kepanggih Nabi. Niku nggih sahabat. Beriman saja tapi tidak pernah ketemu dengan Nabi niku sahabat bisa jadi tabiin. Tabiin tiyang sing nututi para sahabat. Misalnya tabiin. Tapi niku santri tabiin. Itu sing nututi tabiin tapi boten nututi sahabat. Kita niki urutan sing nomor kita bener paham. Tapi terus sampai puluhan ini dari beberapa generasi. Itu sing dimaksud kalian sanad keilmuan sambung menyambung mulai zaman Kanjeng Nabi diturunkan dumateng para sahabat. Lah sahabat Kanjeng Nabi kerana kempal kali Kanjeng Nabi, mereka semua niki asal barokah kempal kali Nabi. Kata sahabat Kanjeng Nabi niku rata-rata adil, rata-rata cerdas. Sekali mendengarkan ayat-ayat Allah atau wahyu yang turun dari Allah Ta'ala, para sahabat itu rata-rata hafal.
sehingga di zaman kanjeng Nabi boten enten sing namine Al-Qur'an sing kados sakmene iki wongkul rupa buku tidak berjus. Boten. Napa kraton rata-rata para sahabat niki hafal sedaya. Tiap hari didaftar Ustaz. Tapi kalau salah di dunia ini ya. Wonten malih sing dicatat apa lembaran-lembaran berpakul mana terkole dunia hewan. Kalau begitu itu sing terjadi ini wonten Isa Ahmad kanjeng Nabi wafat, wonten Isa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kata waktu niku kata tiang sing hafal Al-Qur'an niku kerja gugur di medan perang, sehingga Khalifah Umar ini berpendapat niki diterusaken sakit-sakit tiang sing hafal Al-Qur'an niki telas. Lalu bagaimana nasib generasi kita, nasib generasi anak cucu kita ke belakang, mereka bisa tidak tahu Al-Qur'an. Akhirnya atas ijtihadnya para sahabat itulah Al-Qur'an ini dibukukan sampai rupa 30 juz. Lah dia bid'ah kajian zaman kajian Nabi boten. Makanya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah niki membagi bid'ah niku tidak secara letterhead, boten sempit, dijabarkan malih wonten bid'ah sing hasanah, wonten sing sayyi'ah. Wonten bid'ah niku sing sae, wonten sing boten sae. Dijabarkan malih bid'ah itu tidak hanya sesuatu yang tidak pernah dikerjakan oleh Nabi, sesuatu yang tidak pernah diperintah oleh Nabi, dan juga tidak ada larangan dari Nabi. Itu tidak termasuk bid'ah, termasuk mulutan. Mulutan walaupun Nabi tidak pernah memerintah, tapi Nabi betul-betul larang. Tidak ada larangan satu pun hadis yang melarang mulutan. Bahkan anjuran untuk mencintai Rasulullah dikatakan baik ayat maupun hadis. Mencintai Rasulullah diantaranya dengan cara kita meneladani akhlak-akhlak beliau. Tentunya dengan cara kita ini mempelajari sejarahnya. Dan di dalam ritual mulutan itulah biasanya dia niku saya selatan niku mudah berceramah, bukannya di sana dibacakan riwayat dari Nabi, sejarah dari Nabi, sehingga cintanya seseorang pada Rasulullah ini bertambah. Lalu ini termasuk sesuatu yang mubah. Ketika dilihat untuk kebaikan, maka jadinya menjadi sunnah. Semua sesuatu yang mubah itu dikerjakan buatan asal ganjaran, buatan dilampahi, buatan asal dosa itu mubah. Contohnya dahar, tiang kedong yang berasal ganjaran, tiang buatan kedong yang berasal dosa. Contohnya siram, contohnya nyapu-nyapu, masak, kecuali mendesak, nggak bisa sampai wajib gitu. Dan boten ala-ala hukum mubah niku boten dosa, boten pahala. Tapi ketika perkara mubah diniati untuk kebaikan, maka perkara mubah itu beralih hukum dari mubah menjadi sunnah. Oleh karena itu sesuatu yang mubah-mubah maka kita niati untuk kebaikan semua, biar kita tidak sia-sia untuk mengerjakannya, biar kita ini dapat oleh pahala. Pun, lek ningali sejarah ini Nabi, lek tadi diceritakan, tidak ada waktu yang cukup untuk menabungnya. Begitu panjang, begitu banyak hikmah yang terkandung di dalamnya. Bahkan kanjeng Nabi itu khuluquhul Quran, akhlaknya kanjeng Nabi itu ke Al-Quran itu. Al-Quran itu pintar itu jumlah itu. Tidak bisa di
tidak bisa dibayangkan. Mereka para ulama-ulama yang begitu cinta pada Rasulullah, mereka meluapkan kegembiraannya atau meluapkan cintanya dengan cara mengarang beberapa kitab yang isinya menerangkan tentang sejarah Nabi, termasuk sholawat di dalamnya, sehingga muncul kitab-kitab seperti kitab tiba yang kita baca. Tiba itu namanya dia, pengarangnya Syekh Abdul Rahman At-Tibai. Terus dia ngarangnya ayat tidak tibaan, padahal namanya dia. Wonten Maulid Habsi Sintudur, wonten Al-Barsaji, Wada, semuanya itu dalam rangka menumbuhkan rasa cintanya umat untuk mencintai Rasulullah. Kenapa kita kok harus cinta pada Rasulullah? Rasulullah niki sebelum berupa wujud menjadi manusia, niku pun wonten istilahnya Nur Muhammad. Kalau manusia yang bernama Nabi Muhammad ini adalah manusia yang hidup di akhir zaman. Seperti kita ini termasuk manusia akhir zaman. Tapi sebelumnya Allah Ta'ala sebelum menciptakan segala sesuatu, sebelum menciptakan makhluknya, makhluk itu sesuatu yang selain Allah Ta'ala makhluk, melalui Allah Ta'ala istilahnya Khalik, sehingga diistilahkan sang Khalik atau sang Khalik ya, sang Maha Pencipta yang menciptakan makhluk. Jadi makhluk yang pertama kali yang diciptakan Allah Ta'ala adalah Nur Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad. Dari apa Allah Ta'ala ciptakan? Min nurihi, dari cahayanya Allah Ta'ala langsung. Terus sekali-kalian dong wonten Al-Khaliq Allah Ta'ala, wonten makhluk, cuma satu-satunya makhluk, yaitu yang berupa Nur Muhammad. Sehingga dua nama itu selalu bersandingan. Sehingga orang yang masuk Islam ini syaratnya harus membaca atau mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali hanya Allah Ta'ala. Mereka tergandengannya wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya juga bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah Ta'ala. Terus Allah Ta'ala memberikan syariat kepada umatnya nanti yang berupa manusia ini harus ada utusan. Utusannya namanya Rasul-Rasul, wonten Nabi, wonten Rasul. Lek Nabi niku diparingi wahyu, tapi boten diperintah untuk menyebarkan pada umatnya. Menawi Rasul, selain diparingi wahyu, dia juga diperintah untuk menyebarkan kepada umatnya. Terus bedanya nabi-nabi terdahulu dengan Nabi, melalui nabi-nabi terdahulu diperintah menyebarkan ajaran Islam kepada umat-umatnya saja. Terus Nabi Musa itu umatnya Bani Israel, pun cekap gitu. Untuk umat yang lainnya boleh wajib. Tapi beda dengan Nabi kita. Nabi kita ini diperintah untuk menyebarkan syariat kepada seluruh umat, seluruh manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, seluruh alam. Sehingga kalau dilihat ceritanya, kan Nabi walaupun menyebarkan agama di daerah Arab, tempatnya di dua tempat, di Mekah dan Madinah, dan dihitung mulai diutus kan Nabi itu menyebarkan Islam di Mekah niku selama 13 tahun. Lalu tambah di Madinah 10 tahun. Terus dihitung diutus mulai 40 tambah 13 53. 13 itu dari Mekah.
tambah balik 10 tahun di Madinah sampai wafat, 53 tambah 63 tahun itulah umurnya Rasulullah sampai wafat dengan hitungan Hijriah. Sangat selesai. Lewat yang sepahe, niku cerita aku saya wis umur 21 kurang tahun kurang dari Nabi. Niku gitu. Aslinya sami niku. Keranten antara Hijriah kali Masehi tiap 30 tahun niku selisih 1 tahun. Terus lewat yang umur 30 tahun tapi ngitungin kali Masehi, berarti dia umur 31 tahun lah Hijriah. Latihan umur sudah siji hitungan Masehi, berarti dia sudah umur 63 tahun hitungan Hijriah. Karena Nabi itu hitungan Hijriah umurnya 63 tahun. Berarti kan Nabi tidak dihitung Masehi umur wafatnya 61 tahun umur wafatnya. Tapi karena orang Islam ini menghitungnya pakai Hijriah atau pakai kalender Komariah. Kanjeng Nabi sami wafatnya sami kali Abu Bakar, sami kali Sayyidina Umar, sami kali Sayyidina Ali. Sayyidina Utsman piyambak sing beda. Umur wafatnya Sayyidina Utsman itu 82 tahun. Pun balik malih teng Kanjeng Nabi ya. Satu-satunya makhluk yang diciptakan pertama kali yaitu Nabi sebelum adanya makhluk yang lain. Berarti namanya Allah Ta'ala bersandingan. Ada Allah Al-Khaliq, ada Nabi Muhammad makhluknya. Menurut Allah Ta'ala juga menciptakan para malaikat, juga menciptakan iblis, di mana iblis dan malaikat ini berdampingan hidupnya. Bahkan iblis itu lebih alim ketimbang malaikat. Malaikat kalau iblis niku beda penciptaannya. Kalau malaikat dari cahaya, kalau iblis dari api. Bila misalnya cahaya kalau api itu saktian ini, panasan ini, api. Berarti hebat dari iblis kalau malaikat. Malaikat dari cahaya berarti pantulan dari api itulah yang namanya cahaya. Menurut suasana tanah, perkara iblis itu walaupun pertama menjadi orang hebat karena boten nurut dan perintah Allah Ta'ala untuk menghormati penciptaan Nabi Adam, iblis langsung dilaknat karena dia sombong. Terus iblis aku toko api, iku manusia toko tanah, sehebatan aku. Padahal menawi geni di uruk kali tanah gitu jahit. Berarti yang paling hebat adalah manusia. Manusia itu kondinas kalian adalah walaupun karena dari Adam. Sungguh aku telah memuliakan anak keturunan Adam. Di antara anak keturunan Adam yaitu Nabi Muhammad. Mari Allah Ta'ala juga menciptakan yang namanya surga, neraka, langit, bumi, dan isinya. Di mana isinya bumi itu pertama kali yang ada yaitu berupa tumbuh-tumbuhan, lalu berupa hewan. Manusia masih belum ada. Manusia masih belum diciptakan. Kalau tadi Nur Muhammad niku rupa cahaya Allah. Untuk bentuk manusianya masih belum. Terus untuk malaikat dan iblis keduanya ini diletakkan di surga. Lalu Allah Ta'ala ini punya skenario nanti Nabi Muhammad ini akan berwujud yang namanya manusia. Sehingga Allah Ta'ala juga menciptakan makhluk yang namanya manusia. Sinten niku? Nabi Adam. Nabi Adam itu ditinggali penciptaannya atau bahan ciptaannya diambilkan dari sari-sari tanah yang berada di bumi.
di dasar bumi atau di dalamnya bumi. Kita tahu tanah itu ada yang warnanya hitam, ada yang warnanya merah, coklat, putih, macam-macam nih. Sing hijau atau hijau. Sehingga anak turunnya Nabi Adam ini juga bermacam-macam warna kulitnya. Kalau di Indonesia ini coklatnya, kalau orang Cina putih, orang Eropa putih, orang Amerika merah, agak merah. Di Papua apa? Biru. Nah itu menunjukkan bahwa Nabi Adam ini memang diciptakan dari sari-sari tanah, di mana tanah itu bermacam-macam warnanya. Lalu Nabi Adam, antara Nabi Adam dan Iblis, atau antara manusia dan iblis ini ada kesamaan, yaitu Allah Ta'ala memberikan dua anugerah berupa akal dan nafsu. Sehingga karena punya akal bisa berpikir, karena punya nafsu bisa berbuat baik dan bisa berbuat jelek. Tapi untuk malaikat ini cuma dikasih anugerah satu, yaitu cuma akal saja. Sehingga dengan akalnya malaikat ini selalu bertakwa pada Allah Ta'ala. Walaupun ada makhluknya Allah Ta'ala yang diciptakan cuma dikasih nafsu mawar, yaitu hewan. Hewan ini diciptakan tapi dikasih anugerah nafsu, sehingga hewan tidak bisa berpikir. Yang komplit itu manusia dan iblis. Ada akal juga ada nafsu. Ketika akalnya dipakai maka takwanya akan meningkat. Ketika nafsunya dipakai maka maksiatnya akan merajalela. Untuk iblis sendiri, karena iblis boleh terpercaya Allah, lalu iblis divonis menjadi makhluk yang terlaknat. Dari sebelumnya menjadi makhluk yang sangat bertakwa pada Allah Ta'ala, karena begitu hebatnya ibadahnya iblis. Bahkan malaikat ini bergurunya ke iblis. Tapi karena salah satu mawon, kesalahan iblis cuma satu, yaitu berdoa dan pada Allah Ta'ala karena takabur, karena sombong. Terus kalau dianalisa iblis itu kesalahan tunggal cuma sombong. Karena dia wonten tiang niku gak ada sombong, berarti dia waris sifatnya iblis. Alhamdulillah min. Karena sombong itulah iblis lalu dilaknat dan divonis masuk neraka selama-lamanya. Tidak ada ampunan, alias kafir. Untuk Nabi Adam sendiri, karena Nabi Adam itu dikaruniai akal, bisa beliau bisa berpikir cerdas, dan juga dikaruniai nafsu, sehingga nafsu itu juga banyak macamnya. Kadang Nabi Adam itu merenung berada di surga, ternyata merenungannya ingin mendapatkan atau memperoleh pasangan. Sehingga Allah Ta'ala tahu hatinya Nabi Adam. Allah Ta'ala menciptakan makhluk manusia kedua yang bernama Ibu Hawa. Diambilkan dari tulang sulbinya Nabi Adam sebelah kiri. Atau saat Nabi Adam itu tulang sulbinya masukkan, karena diambil untuk menciptakanlah Ibu Hawa. Lek ditinggali menungso estri, dia estri niku asalnya dari orang laki-laki, sehingga keduanya ini bisa berpasangan, lanang kali wedok berpasangan. Karena dunia niku penuh dengan pasangan. Ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada takwa, ada maksiat, ada baik, ada buruk, ada laki-laki, ada perempuan. Berarti banci betul melebar. Nek wonten tiyang banci temenan ya napa? Wonten lahir mulai bayi, mari wonten punya dua kelamin. Kelamin jalan enggak ada, kelamin istri enggak ada. Ya napa satu sih? Pengen milih lari. Atau kecenderungannya napa terjalan napa istri. Ketika dia memutuskan untuk milih laki-laki yang mana?